Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saptianti Agustina, NPM 190119146. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai budaya organisasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Tentu saja dalam organisasi ini ada 7 karakteristik yang utama untuk menangkap intisari dari budaya organisasi, yaitu yang pertama ada inovasi dan pengambilan risiko, kemudian yang kedua ada memperhatikan detail, ketiga orientasi pada hasil, keempat orientasi pada orang, kelima orientasi pada tim, keenam keagresifan, dan yang terakhir ada stabilitasan. Kemudian, budaya organisasi juga dapat memperlihatkan bagaimana para pekerja dalam memandang karakteristik dari budaya organisasi. Bukan karena hanya apakah mereka menyukainya atau tidak, namun inilah yang merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Kemudian, ada yang dinamakan budaya yang dominan, yaitu yang artinya budaya yang mengekspresikan nilai luhur yang diberikan oleh mayoritas dari para anggota organisasi. Apa sih yang dinamakan nilai luhur? Nilai luhur ini merupakan nilai pokok atau nilai inti atau dominan yang diterima di seluruh organisasi. Kemudian ada juga istilah subkultur, yaitu budaya kecil di dalam suatu organisasi umumnya didefinisikan dengan penunjukan departemen dan pemisahan secara geografis. Yaitu selanjutnya ada budaya yang kuat versus lemah, di mana budaya yang kuat ini adalah suatu budaya yang nilai luhur secara intensif dianut dan disebarkan secara luas. Dan sebagian besar pula para pekerjanya memiliki opini yang sama mengenai misi maupun nilai organisasi. Sedangkan untuk budaya yang lemah, yaitu di mana jika opini tersebut sangat besar dari variasinya. Tentunya bukan hanya sebelumnya, yaitu ada juga budaya versus formalisasi, di mana formalisasi dan budaya ini dua hal yang berbeda namun menuju pada tujuan yang sama. Selanjutnya ada fungsi budaya, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, budaya ini memiliki peran untuk mendefinisikan batasan, di mana hal ini menciptakan perbedaan antara salah satu organisasi dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu menyampaikan suatu perasaan akan identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, budaya akan memfasilitasi komitmen pada segala sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri maupun individu. Yang keempat, mendorong stabilitas dari sistem sosial, di mana budaya ini merupakan perekat sosial yang membantu meningkatkan suatu organisasi secara kebersamaan. Dan yang kelima, yaitu ada pengambilan perasaan dan mekanisme pengendalian yang membimbing dan membentuk tingkah laku dan perilaku dari para pekerjanya tersebut. Nah, tentu saja budaya ini dapat menciptakan iklim. Salah satunya yaitu ada iklim organisasional, yang dimana persepsi yang tersebar yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerjanya mereka. Adapun dimensi budaya yang etis, yaitu ada organisasi iklim kerja yang beretika, yang artinya konsep yang tersebar mengenai perilaku yang benar maupun salah di tempat kerja yang mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etis bagi para anggotanya tersebut. Bentuk selanjutnya yaitu ada budaya dan inovasi. Sebagian besar perusahaan yang inovatif seringkali ditandai dengan keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi, budaya mempercepat. Maka dari itu, budaya juga dapat berperan sebagai suatu aset dan sebagai juga sebuah kewajiban. Budaya sebagai suatu aset ini yaitu di mana budaya organisasi dapat menyediakan lingkungan positif yang beretika dan membantu perkembangan inovasi. Budaya juga dapat secara signifikan memberikan kontribusi pada dasar dari organisasi dalam banyaknya cara.
Kemudian kalau jika budaya sebagai sebuah kewajiban, yaitu budaya yang dapat mendorong komitmen organisasi dan meningkatkan konsistensi perilaku pekerja serta memberikan manfaat bagi organisasi. Kemudian budaya juga ini sangat berharga bagi para pekerja sebab menguraikan bagaimana hal-hal dilakukan dan mana yang akan penting. Selanjutnya, agar mempertahankan suatu budaya agar tetap hidup, yaitu ada 3 paksaan dalam bagian yang sangat penting. Yang pertama ada pemilihan, sosialisasi, serta manajemen puncak. Itulah ketiga peran yang harus dilakukan untuk menghidupkan terus budaya yang ada di kita. Selanjutnya, budaya juga tidak hanya berperan penting, namun budaya juga dapat ditransmisikan kepada para pekerja dalam beberapa bentuk. Yang paling berpotensial yaitu ada cerita, ritual, simbol, material, serta bahasa. Selanjutnya yaitu para manajer harus tahu dan harus melakukan bagaimana cara menciptakan suatu budaya yang lebih beretika lagi, yaitu dengan cara yang pertama, menjadi panutan yang terlihat, kedua, mengomunikasikan ekspektasi yang beretika, ketiga, menyediakan pelatihan yang beretika, keempat, pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Dan yang terakhir, menyediakan mekanisme perlindungan. Selanjutnya yaitu, jika menciptakan budaya beretika saja itu tidak cukup, melainkan harus menciptakan budaya organisasi yang lebih positif, yaitu di mana budaya yang menekankan pada membangun kekuatan pekerja, memberikan imbalan yang lebih dibandingkan memberikan hukuman, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari setiap individu. Selanjutnya ada pemahaman mengenai spiritualitas dan budaya organisasi. Spiritualitas di tempat kerja ini merupakan di mana setiap pengakuan bahwa orang-orang memiliki kehidupan dari dalam yang memelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat yang terjadi dalam konteks komunitas. Selanjutnya terdapat karakteristik dari suatu organisasi yang spiritual, yaitu ada 4 karakteristik kultural cenderung menjadi bukti dalam organisasi yang spiritual, yaitu ada kebajikan, kepercayaan dan penghormatan, kesadaran akan tujuan yang kuat, serta sifat berpandangan terbuka. Dan yang terakhir ada implikasi global, yaitu di mana budaya-budaya organisasi seringkali mencerminkan budaya nasional. Perbedaan dalam budaya organisasi tidaklah selalu sehubungan dengan perbedaan budaya internasional. Maka dari itu, manajemen dan dari perilaku yang beretika merupakan salah satu area budaya nasional dapat bersinggungan dengan budaya korporat. Dengan sensitivitas, maka perusahaan-perusahaan multinasional dapat menciptakan budaya organisasi yang unik serta mendukung para pekerja mereka dan melalui mereka sasaran mereka. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.